Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh terus menyembah Tuhan. Kesempatan ini kami boleh terus meninggikan nama Tuhan. Biar hidup kami terus berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, dimanapun kau berada saat ini, mari berikan hatimu, arahkan hatimu. Kita sembah Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang terus mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selama-lamanya Kami bersyukur. Kami bersyukur Engkau baik buat kami. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku
padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan ya Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Menyembahmu Yesus, menyembahmu Yesus, selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, menyembahmu Yesus, selama-lamanya. Ku menyembahmu Tuhan, segenap hatiku menyembah, segenap hatiku
ku sembah, ku sembah hanya namamu di atas segala nama. Kami sembah, Yesus. Kemurahan-Mu, kebesaran-Mu, kasih-Mu, Yesus. Ini kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa yang mengasihi-Mu. Ini hidup kami, biar penyembahan kami datang dari hati yang mengasihi-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhan, Terima kasih Tuhan. saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Ya Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yesus Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah. Oh, ini hidup kami, ini hidup kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang kekal dan ajaib. Oh, Yesus, oh, sembah Tuhan, sembah, tinggikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pujian syukurku hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu, hanya di dalam Engkau kami menyembah. Yesus, ini hidup kami Bapa, ku bersyukur, haleluya, bersyukur, bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur di dalam hadirat-Mu, di dalam hati-Mu, hidup kami Tuhan. Yesus, biar kami menikmati keheningan ini bersama Engkau Tuhan. Biar kami terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, yang menyukakan hidup kami. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu hidup kami tenang Tuhan. Oh, Engkau Bapa yang setia,
dan kami menikmati hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan di hadapan Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Satu hal yang kami rindukan Tuhan, ketika kami tinggal dalam dekapan kasih Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh kasih yang sejati. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang kami rindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, biar hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika engkau menghadapi pergumulan saat ini, percayalah ketika engkau tinggal terus dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu setia dalam hidup kita. Dia penolong dalam kesesakanmu. Dia mengangkat engkau ketika engkau jatuh. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Yes. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesus,
mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Kau yang terus menguatkan hidup kami Tuhan. Terima kasih, biar penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami mau mendengar pesan firman Tuhan. Biar firman-Mu itu berbicara kuat dalam hati kami dan mengubahkan hidup kami, membuat kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami ini terus mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah worship night kita malam ini. Malam ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya bagikan kepada kita semua yang hari-hari ini tuh merasa kita ada di dalam ujian yang berat. Kita ada di posisi yang Tuhan, aku begitu sakit. Ya, pada waktu kami berdoa, saya tahu hari-hari ini Tuhan perlihatkan kepada kami suatu penglihatan bahwa ada begitu banyak umat Tuhan yang hari-hari ini mengalami proses, mengalami masa-masa ujian. Ada begitu banyak orang yang terlihat begitu lemah. Mereka ada di tempat yang terasa begitu gelap. Karena itu firman Tuhan malam ini datang kepada engkau, kepada kita semua. Yang hari ini merasa bahwa Tuhan, apa yang aku jalankan hari ini adalah hari-hari yang sulit. Aku ditinggal oleh orang-orang kekasih yang aku kasihi. Kami harus berpisah dengan orang tua, sanak saudara, suami, istri, adik, kakak. Dan keadaan itu begitu menyakitkan. Aku ada di dalam masa-masa di mana mengalami tekanan yang begitu hebat. Begitu banyak musuh yang datang menghimpit aku. Tuhan, aku ada dalam keadaan yang tiba-tiba begitu surprising me, begitu mengagetkan saya. Saya tiba-tiba seperti kehilangan mimpi. Pengharapanku sudah gak ada. Saya ada seperti di titik nol, Tuhan. Aku gak punya pertolongan. Saya mengalami kesakitan secara fisik, di mana saya tahu tidak ada jalan keluar. Dan biasanya saudara kekasih Tuhan, kita semua umat Tuhan yang mengalami hal-hal seperti ini, kita tuh merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti kita. Kita merasa bahwa tidak ada orang yang peduli sama kita.
Tidak ada yang bisa mengerti betapa dalam aku sakit, betapa berat masalahku. Mau cerita ke orang lain, percuma. Tapi saya sendiri tidak punya jalan keluar. Dan engkau sendiri harus membawa keadaanmu kepada Tuhan. Engkau merasa, Tuhan, hari ini aku melihat seperti begitu banyak musuh yang datang menyerang aku. Sampai kepalaku tuh gak bisa berdiri. Sampai aku gak bisa menatap Engkau, Tuhan. Engkau merasa benar-benar down. Engkau merasa benar-benar ada di titik nol. Engkau merasa tidak berdaya. Engkau merasa tidak ada jalan keluar. Engkau juga merasa, Tuhan, tidak ada pertolongan dari Engkau. Tidak ada juga pertolongan dari manusia. Engkau begitu kewalahan. Kadang engkau merasa frustasi. Mungkin hari ini engkau alami, kekasih Tuhan. Engkau patah semangat dengan hidup, engkau frustasi dengan hidup. Sampai engkau berkata, Tuhan, aku gak tahu. Untuk berpikir saja aku gak bisa. Untuk nyantolkan iman walaupun sedikit kepada Engkau, aku rasanya gak bisa. Rasanya pertempuran ini begitu berat. Perjuanganku ini tidak ada jalan. Saudara, mungkin engkau juga banyak orang yang datang kepada saya, dia berkata, saya hari ini membaca firman tapi aku tidak dapat janji apa-apa. Tuhan kok diam, Tuhan tidak bicara apa-apa. Saya berharap ketika saya datang di gereja, ketika saya berdoa, ada hamba Tuhan yang bernubuat supaya saya menerima janji yang melegakan saya. Saya bingung. Kadang ketika saya berdoa, saya gak tahu saya harus ngomong apa. Saya merasa Tuhan itu begitu jauh. Ketika saya baca firman, saya gak merasa apa-apa. Saya tidak menerima janji apa-apa. Saudara, firman Tuhan ini datang untuk engkau. Firman Tuhan ini malam ini datang kepada kita semua. Yang hari ini merasa tidak ada jalan keluar. Yang merasa begitu sakit, pertempuran kita begitu berat, yang merasa kita ada di titik nol, yang merasa kita tidak ada pertolongan. Firman ini datang untuk engkau, saudaraku. Yesus, Tuhan kita, ada di sana. Dia merasakan sakitmu, dia merasakan bebanmu. Dia berkata, aku merasakan apa yang kau rasa. Aku merasakan ketika engkau sakit. Aku merasakan emosimu. Aku merasakan, aku mendengar ketika engkau berteriak. Aku merasakan bagaimana engkau merasa lemah. Aku tersentuh ketika engkau merasa engkau tidak berdaya. Aku tersentuh ketika engkau merasa engkau ada di titik nol. Saudara, saya mau katakan ini. Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tahu hari ini keadaanmu, apapun keadaanmu. Engkau sedang berada di halaman berapa buku kehidupan? Saya ulang. Yesus tahu. Yesus tahu persis. Engkau sedang berada di halaman berapa di buku kehidupan. Setiap kita punya buku kehidupan. Mulai dari kita lahir sampai kita menyelesaikan tugas di bumi ini. Tuhan punya catatan. Dan dia tahu engkau ada di tahap mana proses yang kau lalui. Engkau ada di station keberapa kehidupan yang kau hidupi sekarang. Mau kehidupanmu engkau merasa begitu sakit. Engkau merasa engkau ada di ujian-ujian yang berat. Ataukah engkau merasa engkau ada di tempat yang tertinggi. Dia tahu engkau ada di station keberapa dari buku kehidupan. Dalam keadaan kita
yang terasa begitu sakit, biasanya yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita biasanya bertanya, Tuhan, kenapa begini? Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begono? Kenapa begini Tuhan? Itu yang biasa kita lakukan. Kita datang, kita uber Tuhan. Tuhan berikan janji. Berikan nubuatan supaya aku tahu bagaimana akhir daripada prosesku. Kapan Tuhan Engkau menyelamatkan aku? Mana Tuhan janjimu? Firman-Mu mana? Nubuatan dari hamba Tuhan mana? Bahkan kita tidak sedikit kita mengejar hamba-hamba Tuhan dari kota satu ke kota yang lain, dari ujung sini sampai ke ujung sana. Kita kejar nubuatan, kita paksa hamba-hamba Tuhan untuk bernubuat tentang aku, bernubuat tentang keadaanku, bernubuat tentang keluargaku. Karena kita itu mau segera menerima janji. Kapan keadaan kita ini berakhir? Apa Tuhan sebabnya? Apa Tuhan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kadang kita menuntut Tuhan, Tuhan cepat berikan kita janji supaya cepat-cepat batalkan proses hidup ini, batalkan semua yang sakit ini, batalkan semua yang berat ini dalam hidup saya. Kasih saya janji dong. Kadang kita press Tuhan, kita memojokkan Tuhan untuk cepat-cepat memotong proses dalam hidup kita, mengangkat kita segera keluar dari keadaan kita. Dan tidak sedikit kita tidak menerima apa-apa. Ketika kita bingung dengan hidup ini, ketika kita bingung cari pertolongan sana sini, ketika kita bingung mencari nubuatan dari hamba-hamba Tuhan, kita bingung cari janji-janji Tuhan, kita kejar beribadah di gereja. Aku mau ke gereja karena aku mau menerima janji Tuhan. Saudara, ketika saya mengalami apa yang keadaan seperti ini, saudara, ketika saya mengalami waktu-waktu penderitaan dan sakit, Tuhan berkata kepada saya, tidak ada cara lain. Pergilah kepada firman-Ku, tinggallah di dalam firman-Ku. Tidak ada cara lain selain engkau menerima janji dari aku sendiri kepada engkau. Dan berpegang teguhlah kepada janji itu. Tidak ada cara lain, saudara. Tuhan berkata, pergilah kepada firman-Ku. Jangan kamu cari di tempat lain. Jangan kamu cari nubuatan-nubuatan. Jangan kamu cari pertolongan-pertolongan dari manusia. Pergilah kepada firman-Ku. Kejar Tuhan di dalam firman-Nya. Tinggallah di dalam firman. Berhari-hari, berbulan-bulan, berlarut-larut malam, tinggallah di dalam firman-Ku. Terimalah janjinya dari aku dan berpegang teguhlah kepada firman-Ku. Sesederhana itu, saudara. Tidak ada jalan lain, tidak ada pertolongan dokter. Saudara, ketika kita ada di dalam ketetapan vonis dokter, sepinter-pinternya dokter, tidak ada pertolongan dari dokter. Tidak ada jalan dari dokter. Kita harus berlari kepada firman. Tidak ada janji-janji yang dari lain yang bisa memberikan kita garansi pertolongan. Gak ada, kekasih Tuhan. Tidak ada pertolongan dari manusia. Saya mau katakan kepada engkau dan sekalian semua yang beribadah malam ini. Lari, tinggallah di dalam firman. Pergilah di dalam firman itu. Tinggallah bermalam-malam, berlarut-larut dengan firman. Berhari-hari, berbulan-bulan dengan firman di dalam waktunya. Waktumu, kejar dia,
dan terima janji, hiduplah dengan janji itu. Engkau secara pribadi. Engkau bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk jalan yang tertutup. Terima kasih untuk dokter yang tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih untuk dokter yang mengangkat tangan. Terima kasih untuk tidak ada pertolongan dari manusia. Terima kasih untuk jalan yang buntu di mana aku pergi tidak ada pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk jalan yang tertutup. Karena dengan jalan yang tertutup itu, aku harus kembali kepada firman-Mu. Aku harus mencari Engkau pribadi yang kuat itu. Aku harus mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan aku harus menghidupi janji-Mu. Itu yang memberikan aku kelegaan. Malam ini firman Tuhan, mari kita sama-sama buka di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 5. Ibrani 13. Ayat 5 dan ayat 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan Allah Elohimmu telah berfirman, dengar ini kekasih Tuhan. Aku Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apa yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, iblis berkata tidak ada pertolongan. Setan berkata percuma kamu berharap sama Tuhan. Iblis berkata Tuhanmu tidak mendengar tangisanmu. Iblis berkata Tuhanmu meninggalkan engkau. Tapi kembali kepada firman. Di dalam segala keadaan sakitmu, di dalam keadaan penderitaanmu, di dalam tekanan yang kau hadapi, di dalam kegelapan engkau, kembali kepada firman. Dia berjanji kepada engkau, aku Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Saudara, bukankah itu janji yang luar biasa? Itu perkataan Tuhan. Itu perkataan firman. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Saya tidak peduli apakah engkau merasakan atau tidak. Atau engkau mengalami atau engkau mendengar atau tidak. Tapi saya percaya firman Tuhan. Kembali kepada firman. Maka engkau akan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mazmur 9 ayat 9 dan 10. Satu janji yang luar biasa. Mazmur 9 ayat 9 dan 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepada engkau. Sebab tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan sudah beritahu kita. Pergi dan tinggallah di dalam firman-Nya. Dia berjanji bahwa orang yang mengenal namanya, engkau dan saya mengenal namanya, memanggil namanya. Engkau dan saya menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Engkau dan saya berharap kepada Dia.
Dia berjanji, tidak pernah kau tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Pertanyaannya, apakah engkau mencari Tuhan pada waktu kesesakanmu? Pada waktu engkau merasa di titik nol? Pada waktu engkau merasa paling sakit? Apakah engkau mencari Tuhan? Ataukah engkau lebih percaya pertolongan daripada manusia? Satu lagi firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, Bapak Ibu. Janji Tuhan. Jangankan rencana-rencana besar kekasih Tuhan. Langkah-langkah orang, langkah kita, every step of the righteous. Satu langkah ke depan, satu langkah ke kiri, satu langkah ke kanan, Tuhan yang tetapkan. Orang-orang yang hidup berkenan kepada Dia. Saudara, kembalilah kepada firman. Apapun keadaan kita, sekali-kali Dia tidak meninggalkan engkau. Satu lagi ya saudara, saya kasih firman supaya meneguhkan kita malam ini. Yesaya 49 ayat 15. Dia berkata begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, orang yang percaya kepada Dia, orang yang menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan, bahkan di dalam masa-masa kesesakan, Tuhan berkata begini. Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, sampaikan kepada Israel umatku, umat kesayanganku, supaya membuat mereka mengerti, aku mengartikan diri sebagai seorang ibu dengan anak kandungnya. Sampai Tuhan menggambarkan bagaimana dirinya. Apakah kau pernah menemui seorang ibu yang melupakan anak kandungnya? Tuhan mengartikan satu keadaan supaya bangsa Israel mengerti, meyakinkan bangsa Israel bahwa aku ini seperti seorang ibu. Seorang ibu tidak akan meninggalkan anak kandungnya. Dan Tuhan berkata, jika ada seorang ibu yang meninggalkan anak kandungnya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, bukankah itu kekuatan? Engkau tidak perlu lari mencari nubuatan sana sini. Engkau tidak perlu beribadah di gereja untuk mengejar nubuatan dari hamba Tuhan. Engkau tidak perlu mencari pertolongan dari manusia. Di dalam keadaan yang terberat yang engkau alami, saudara, kembalilah kepada firman. Tinggallah di dalam firman. Bermalam-malam dengan firman. Berhari-hari dengan firman. Berbulan-bulan dengan firman. Terima janji secara pribadi dari Tuhanmu yang berjanji tidak pernah melupakan engkau. Saya berdoa, Bapa, jika hari ini ada umatmu yang mereka mengalami begitu banyak kesesakan. Hari ini ketika mereka ada di jalan-jalan yang mereka tidak mengerti. Mereka merasa bahwa mereka dihimpit oleh begitu banyak musuh. Kepala mereka tidak bisa mengangkat, pengharapan mereka habis.
keadaan mereka begitu sakit. Bahkan untuk percaya kepadamu, Tuhan, hamba-Mu berdoa, siapapun umat-Mu, biarlah Tuhan melawat-Mu malam ini. Tuhan menjamah engkau, Tuhan melembutkan hatimu, Tuhan meyakinkan engkau bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku mengerti air matamu. Aku tahu engkau ada di stasiun keberapa dari buku kehidupanmu. Aku meneguhkan engkau. Aku ada di samping engkau, menemani engkau menjalani waktu-waktu, menjalani cara-cara di dalam pos-pos kehidupan. Aku tahu ketidakmampuanmu. Aku tahu engkau tidak berdaya. Tuhan menjamah engkau. Hamba-Mu berdoa, Tuhan lawat umat-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang hari ini ada di dalam masa-masa yang berat. Kiranya kelegaan dari engkau berikan. Kesembuhan kepada yang sakit engkau sanggup berikan. Pertolongan jalan yang terbuka engkau sanggup berikan. Ketika mereka mencari engkau, tinggal di dalam firman-Mu. Engkau berfirman supaya iman percaya boleh bangkit kembali di dalam engkau. Kami boleh mempercayai Tuhan kami bahwa sekali-kali engkau tidak meninggalkan kami. Terimalah pertolongan dari Bapa atas engkau kekasihku. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Jika engkau mendengar firman ini, kekasih Tuhan, jika pesan ini berbicara kepada engkau, ada gerakan Roh Kudus yang menembus hatimu. Ketika firman ini berbicara kepada engkau, bahkan tentang hal yang sangat pribadi sekalipun, saya ingin engkau datang kepada Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan untuk kesembuhanmu. Engkau datang kepada Tuhan untuk jalan keluarmu. Engkau datang kepada Tuhan untuk pertolonganmu. Engkau datang kepada Tuhan untuk keajaibanmu. Engkau datang kepada Tuhan untuk kelegaanmu. Engkau datang kepada Tuhan untuk mujizatmu. Hanya dari Dia, bukan dari tempat lain. Saya ingin engkau datang kepadanya untuk memperbaharui imanmu, memperbaharui kekuatan. Datanglah kepada Yesus, berlututlah, angkatlah tanganmu, tanda engkau menyerah. Aku tidak berdaya, Tuhan. Aku tidak sanggup. Aku datang dengan harapan dan iman yang baru kepada Yesus. Saya ingin memberikan firman kepada engkau di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi engkau. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, maukah engkau menerima firman ini? Yes, ya, amin Tuhan. Ya Tuhan, aku dicampakkan. Ya Tuhan, aku dalam ujian yang berat. Ya Tuhan, apa yang kualami begitu sakit. Ya Tuhan, aku ditinggalkan. Ya Tuhan, aku dicobai. Ya Tuhan, aku ada di dalam pertempuran yang hebat.
Ya Tuhan, aku ada di titik nol. Tetapi aku mau bangkit iman percayaku. Sebab firman-Mu berkata, semua keadaanku itu tidak akan menghancurkan aku. Aku dihempas, tapi aku tidak binasa. Aku dianiaya. Aku ditindas di dalam segala persoalanku, tapi aku tidak terjepit. Aku mungkin kehabisan akal, namun aku tidak mau putus asa. Aku mau mendekat kepada Engkau Tuhan Yesus, bukan sebagai hakim, tapi aku mau mendekat sebagai sahabatku. Dan aku percaya bahwa Yesusku, sahabat baikku, itu bersama-sama dengan aku, menolong aku, sehingga aku bisa berkemenangan di dalam keadaanku. Amin. Terimalah janji Tuhan, peganglah janji Tuhan, tinggallah di dalam firman, dan engkau bisa menang bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadilah mempelai yang dewasa kekasih Tuhan, sebab kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima malam ini. Apapun keadaan kami katakan Engkau Tuhan yang tidak pernah berbohong. Sebab Engkau bukan anak manusia yang bisa ingkar janji. Engkau bukan manusia yang bisa berbohong. Engkau sudah berjanji bahwa sekali-kalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami. Malam ini Tuhan, kami datang dengan seluruh keberadaan kami. Kami tahu Engkau begitu berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau tahu benar keadaan kami, suka dan duka. Pada waktu kami susah, Engkau juga tahu keadaan kami. Kami terima firman-Mu malam ini. Biarlah firman itu memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman percaya kami. Pengharapan yang sudah habis boleh bangkit dan diperbaharui, sehingga pengharapan kami boleh penuh lagi di dalam Engkau. Kami percaya bahwa kami yang memanggil nama-Mu, kami yang mengenal nama-Mu, ya kami yang menaruh pengharapan kepada Engkau, Tuhan kami. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Biarlah kekuatan firman-Mu itu memperbaharui kekuatan kami. Kebenaran firman-Mu itu memberikan kami damai sejahtera dan kelegaan. Dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah habis. Bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup melakukan jalan keluar. Engkau memberikan jalan keluar. Engkau memberikan pertolongan. Engkau memberikan mukjizat. Engkau memberikan kesembuhan. Bahkan apa yang lebih dari apa yang dapat kami pikirkan. Bahkan yang tidak pernah timbul dari hati kami. Yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami. Bahkan yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami. Tuhan memberikannya kepada kami. Engkau terlalu sanggup. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera kami terima dari Engkau. Semua keluarga anak-anak-Mu yang di rumah, yang beribadah, yang menerima kebenaran firman-Mu malam ini, berikanlah kami pertolongan demi pertolongan. Pimpinlah kami oleh karena kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dibawa ke dalam kebenaran demi kebenaran. Karena kami percaya ketika kami melakukan kebenaran itu, kebenaran itu tidak pernah sia-sia dalam hidup kami. Akan berbuah dan akan kami nikmati menjadi kemenangan dalam hidup kami. Biarlah tangan-Mu terulur kepada semua kekasih-kekasih Tuhan. Penuhkan mereka dengan damai sejahtera. Sukacita yang baru mengalir di dalam rumah tangga mereka. Di dalam keluarga besar mereka. Dan kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam keluarga mereka. Kehidupan secara pribadi kami mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dan kami semua mengalami kemenangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mengadakan tangan dan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Memperluas daerah kami, meluputkan kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Mesias kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam kekasih Tuhan. Kita bertemu di dalam ibadah minggu depan.